Oke cuy, kita absen dulu ya. Jadi di tim musuh itu ada Sun, terus Nana, Claude, Helos, dan Eddie cuy. Dan untuk timku sendiri ini ada Belerik, terus ada Lunok, Harley, Selena, dan Pasli cuy. Waduh, timku ini tipis semua cuy. Oke lah, kita lanjutkan saja ke gameplaynya cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids, yang bukan bunga bangkai apalagi bangkit dari kubur cuy. Oke, jadi ini aku mainnya yaitu Balerik ESP, dan untuk judul konten yaitu build terkuat Balerik. Loh, emangnya benar bang? Jadi gini cuy, jadi untuk build ini sudah aku praktekkan dalam beberapa game ya, sekitar 7 game, nah gak 5 game. Dan itu menang semua, dan aku dapat MVP cuy. Dan kayaknya cuma nggak MVP satu kali, nah nggak salah itu. Jadi untuk build ini bisa dipakai untuk roam ataupun untuk ESP kayak gini, dan ini simple banget ternyata cuy. Dan untuk persyaratannya yaitu terletak pada spellnya dulu. Jadi untuk spellnya kalian harus menggunakan Fengean, karena untuk Fengean ini membantu si Balerik kuat di early gamenya dulu cuy. Jadi early gamenya kalian bisa kebantu dari Fengean kalau kalian itu kayak diserang mati-matian sama musuhnya lah. Jadi Fengean ini kayak item wajibnya cuy. Tapi untuk early gamenya, kalau sudah gimana ya, sudah masuk mid game sampai late game, ini untuk Fengean nggak kalian aktifkan itu nggak masalah. Tapi kalau ada terus kalian digebukin masa terus kalian aktifkan, itu akan lebih bagus cuy. Ntar, nah, dan di sini ada saran dariku. Jadi gini, usahakan kalau kalian itu main, usahakan paling enggak itu tebelnya ada 2 cuy. Jadi fungsinya entah itu ESP ataupun roamer, jadi fungsinya tebel 2 itu gini, saat ada setup turtle itu si tebel itu entah ESP ataupun roamernya itu bisa tahan badan cuy. Umpamanya nih roamernya belum level 4, terus kalau ada turtle si ESP nya yang gendong cuy. Jadi kayak gitu ya, intinya gantian lah. Jadi early game yang gendong itu bukan jungler, melainkan si ESP dan roamernya cuy. Terus kalau kalian tanya, dan ini dapat turtle cuy. Terus kalau kalian tanya, bang kalau tebelnya itu ada 3 gimana? Contohnya kayak roamnya itu tebel, terus ESP nya juga tebel, terus junglernya itu tebel. Jadi kalau tim kalian itu kayak gitu, usahakan untuk mainnya itu cepat cuy, yaitu early game. Jadi nggak usah dibawa sampai late game. Kalau dibawa sampai late game, biasanya itu kalau kita nggak bisa culik core-nya, bentar, oke, nggak masalah. Kalau kita nggak bisa menculik core-nya, yaitu MM atau magin musuh, itu akan gampang ke comeback cuy. Bentar, ini kita paksa editnya lah, kita langsung pakai Fengean dan rasakan sendiri kau Fengean. Nah, menghilang kan? Jadi itulah fungsinya Fengean cuy. Bentar. Oke, kita pakai skill 1 dan keton ke sini kau. Oke. Jadi fungsinya si si spell Fengean itu membantu kita biar kuat by one ataupun saat digebukin masa cuy. Karena untuk spell Fengean itu kalau kalian belum tahu ya, itu tidak hanya bisa memantulkan damage saja, melainkan ini juga ada kayak penambahan hybrid defense kayak gitu cuy. Jadi kenapa untuk early game kalau kita kayak digebukin masa terus menggunakan spell Fengean, itu kenapa kita itu kayak agak kuat, itu karena kayak gitu cuy. Itu dari pasifnya spell Fengean. Oke, jadi kayak gitu aja untuk penjelasan tentang spell Fengean dan persyaratannya biar kalian itu menjadi Balerik terkuat cuy, yaitu menggunakan spell Fengean. Terus aku lanjutkan ke pembahasan tentang emblem. Jadi untuk emblemnya sendiri ini tetap menggunakan emblem tank cuy, karena ada penambahan hybrid dragon, terus ada penambahan HP, terus ada penambahan hybrid defense. Terus
kemarin ada yang tanya yaitu tentang emblem basic common emblem. Bang, kalau kita menggunakan basic common emblem gimana biar mananya nggak boros? Jadi untuk permasalahan mana ini sebenarnya bisa diakali cuy, biar mana kita itu nggak boros. Terus kalau kita menggunakan basic common emblem, bentar, ini musuhnya turtle, kita ganggu bentar, dan kita pakai Fengian. Nah ini kan agak kuat kan walaupun digebukin Sun, dan kita langsung ganggu, dan ini early game loh cuy. Ini terlalu kuat sih, aku sendirian ngezoning musuhnya ini. Oke, bentar. Nah, oke, ayo gas. Dan kita tahu, dan kalian tahu lah di sini yang tebel cuma aku, dan apakah dapat? Alah, dapat Sunnya cuy. Oke, kakak bisa, nggak usah dilanjutkan. Jadi untuk basic common emblem kalau dipakaikan ke Balerik itu benar mananya nggak akan boros. Tapi kalau untuk soal nebe ini pernah aku coba, ternyata nggak terlalu kuat-kuat amat cuy. Karena di basic common emblem itu adalah gimana ya, itu benar ada penambahan darah tapi nggak ada hybrid divine-nya. Jadi dia itu kayak emblem damage gitu cuy, walaupun ada penambahan darahnya, jadi nggak terlalu worth it lah. Dan untuk permasalahan mana entar lah akan aku bahas di build ini cuy, karena untuk penambahan mana dan regennya itu ada, jadi kalian nggak perlu takut untuk kehabisan mana kalau sudah masuk late game. Oke, terus aku lanjutkan ke pembahasan talentnya. Jadi untuk talentnya tetap menggunakan vitality karena ada penambahan darahnya yang lagi-lagi sinkron sama basic sama pasifnya si Balerik yang akan memberikan 30% extra HP lagi cuy. Terus aku lanjutkan ke talent kedua, yaitu menggunakan Tenacity. Jadi untuk Tenacity ini apabila darah kita itu tinggal 50% akan mendapat pengurangan damage sebesar 5% cuy. Dan untuk 5% ini kalau dihitung-hitung ya itu lumayan banyak. Dan bentar kita langsung pakai Fengian dan ulti cuy, dan ini menghilang lagi. Jadi untuk 5% pengurangan damage itu kalau dihitung-hitung itu banyak cuy, karena untuk maksimal persen itu kan 100 kan. Kalau bisa memberikan pengurangan damage sebesar 5% itu hitungannya banyak. Dan ini enggak ada kayak pengurangan damage sebesar 5% dengan durasi titik-titik, itu enggak ada kan. Jadi itulah kenapa untuk Tenacity ini adalah talent yang worth it cuy. Terus aku lanjutkan ke talent ketiga. Jadi untuk talent ketiga ini tetap menggunakan Brave Smith plus. Untuk di sini ini build-nya kayaknya itu yang nggak memakai item yang ada penambah darah itu cuma satu, dan yang lainnya itu penambah darahnya banyak cuy. Jadi ini sangatlah sinkron. Bentar kita bantu lagi. Nah ini Sunnya menghilang. Oke mantap, kita coba bantu si Canggih kak lunok cuy. Sampai Canggih juga disebutkan ini. Oke, dan menghilang lagi. Lah dapat berapa ini? Triple kill lunoknya cuy. Oke mantap. Oke, aku lanjutkan ke pembahasan build-nya. Jadi untuk build-nya sendiri aku mulai dari sepatu cuy. Jadi untuk sepatunya sendiri ini menggunakan warrior boot cuy. Karena di sini untuk warrior boot ya, kalau kalian belum tahu, jadi warrior boot ini bisa disetak untuk physical defense-nya itu dari pasif cuy, bisa disetak itu. Terus yang kedua ini ada penambahan movement speed, terus ada penambahan physical defense-nya. Jadi kalau kita digebukin sama hero-hero DPS itu akan lebih kuat untuk physical defense-nya cuy. Terus untuk item selanjutnya ini aku menggunakan Cursed Helmet, karena di Cursed Helmet yang pertama ada penambahan darah. Terus yang kedua untuk Cursed Helmet ini bisa memberikan magic damage berdasarkan total darah kita. Jadi kalau kita itu membeli ataupun memakai item atau talent atau emblem yang ada penambahan darahnya, untuk damage dari Cursed Helmet itu akan semakin sakit cuy. Terus yang ketiga itu bisa mengurangi hybrid defense musuh. Jadi kalau hybrid defense-nya itu dikurangin, otomatis musuhnya itu nggak akan terlalu kuat cuy. Terus aku lanjutkan ke item selanjutnya, yaitu
Guardian Helmet. Jadi untuk Guardian Helmet ini untuk memperkuat damage dari Cursed Helmet, itu yang pertama, karena di Guardian Helmet adalah item yang ada penambahan darahnya yang paling banyak. Terus yang kedua, untuk Guardian Helmet fungsinya biar kita itu nggak pulang-pulang cuy, sudah tebel nggak pulang-pulang, anti recall cuy. Oke, terus aku lanjutkan ke item selanjutnya, itu ada Dominan S cuy. Jadi untuk Dominan S sendiri ini fungsinya yang pertama untuk ngecounter hero-hero yang bersifat DPS, contohnya ya para MM, terus kayak hero-hero yang menggunakan attack speed, contohnya kayak Sun, Badang, Mincitar dan yang lainnya cuy. Terus yang kedua, untuk Dominan S ini juga bisa ngecounter hero-hero yang bersifat regen. Contoh regennya itu kayak spell farm, lifesteal, terus hybrid lifesteal, itu bisa dicounter menggunakan Dominan S. Terus untuk Dominan S ini juga ini ada penambahan physical defense yang tinggi. Jadi kalau kita itu kayak nahan damage dari hero-hero physical attack, itu akan lebih kuat juga cuy, walaupun nggak ada penambahan darahnya ya, tapi tetap kuat. Dan ini bentar dan menghilang lagi. Ayo yuk, ini ngapain Claude? Oke, kita kejar dan itu tetap selamat cuy si Lunoknya. Oke, terus aku lanjutkan ke item selanjutnya, itu ada COD. Jadi COD ini untuk pasifnya yaitu bisa melipat gandakan hybrid defense kita. Ya gimana ya, soalnya pasifnya apabila kita memberikan magic damage itu entah menggunakan skill ataupun pasif. Jadi pasifnya si Balerik ini kan magic, terus skillnya juga magic, itu bisa memberikan 4,5 plus 0,5 level hero dan bisa disetak sampai 6. Ya kira-kira kalau sudah masuk late game ataupun level 15, untuk hybrid defense yang kita dapatkan dari COD itu sekitar 61 hybrid defense cuy. Ya itu banyak kan. Tapi untuk kekurangan COD yaitu kalau ketemu hero ngebres, contohnya Eldora lah. Jadi ini kan bersifat setak kan, jadi kalau ketemu Eldora sekali dar itu setak kita nggak akan tambah cuy. Tapi kalau ketemu hero-hero DPS ya contohnya kayak Change, Sun, terus para MM, ini akan enak cuy. Dan ini aku menghilang. Oke, dan ini aku udah hidup lagi. Aku lanjutkan soal COD tadi. Jadi COD ini enak banget kalau ngelawan hero-hero yang bersifat DPS, contohnya kayak Change, terus para MM, terus kayak hero-hero Sun dan yang lain-lainnya, pokoknya yang menggunakan attack speed. Terus untuk mengakali kalau ketemu Eldora gimana bang? Jadi kalau ketemu Eldora pun untuk build ini tetap kuat, karena untuk penambahan darahnya itu sudah banyak, yaitu dari Cursed Helmet, Guardian Helmet, COD. Jadi kalau ke burst Eldora pun itu nggak akan langsung mati cuy. Terus aku lanjutkan ke item terakhir. Jadi untuk item terakhir ini aku menggunakan Twilight Armor cuy, karena Twilight Armor ini untuk pasifnya ya itu akan mengurangi damage musuh apabila damage-nya itu melebihi 500 cuy. Jadi untuk ngecounter hero DPS-nya itu didapatkan dari COD. Terus untuk ngecounter hero ngeburstnya itu didapatkan dari Twilight Armor cuy. Dan ini ada penambahan mana dan penambahan regen dari Dominan dan COD. Jadi mana kalian itu juga nggak akan boros cuy. Plus di sini untuk build-nya ini menggunakan Guardian Helmet. Jadi kita nggak akan pulang-pulang juga. Kita tinggal kalau sekarat mundur kayak gini, kita mundur terus nambah sendiri untuk apa ini, untuk darahnya cuy. Terus kalian lanjut war lagi. Jadi untuk build ini damage-nya sakit ya pasti. Untuk penambahan darahnya itu dari Cursed Helmet, Guardian Helmet, terus COD, Twilight Armor, pasti sakit kan untuk damage pasifnya, karena damage pasifnya itu berdasarkan total darah kita cuy. Bentar, dan ini dapat satu. Ini mau ngapain Konana? Ayo. Terus untuk ngecounter hero DPS pun itu juga kuat karena ada Dominan S, terus COD juga. Nah ini kan, inilah digebukin Sun pun nggak terlalu berasa cuy, walaupun aku tadi sekarat dan tetap sekarat sih, tapi nggak mati kan. Jadi itu adalah efek dari Dominan S plus COD. Terus kalau di
apa itu, ketemu hero ngebres. Bentar, alah aslinya menghilang cuy. Oke, ayo lunak. Nah ini di ulti Claude, di ulti Sun. Nah tetap kuat. Terus ketemu hero ngebres pun itu tetap kuat karena darahnya banyak. Plus ditambah Twilight Armor itu akan lebih kuat lagi cuy. Jadi di burst pun nggak bisa untuk build ini. Dan kemungkinan untuk build ini akan aku pakai untuk kontenku selanjutnya. Yang maksudnya yang gini, untuk ngepushnya ini memakai build ini. Terus untuk konten mungkin ya kayak eksperimen lah kayak gitu. Jadi ini adalah kayak apa ya, base buildnya si Balerik yang anti ribet, terus kuat, tebel, sakit kayak gitulah. Ini aku tahan badan sendiri, nggak kuat kan? Nah kayak gitulah. Dan ini lunoknya, senang sekali sih lunok ini. Musuhnya mati 3 dan ini dapat Lord. Waduh. Oke, dan alah lunoknya menghilang cuy. Bentar. Dan apakah bisa end? Asli, awas, hati-hati Asli. Oke, ini masih ada. Soalnya aku sekarat banget ini cuy. Bentar. Ayo Asli, tembak itu Sun. Alah, malah bayangannya yang ditembak. Oke, dan ini end cuy. Jadi kayak gini aja ya untuk penjelasan gameplay hari ini cuy. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku bangkit mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.